Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mirnawati dengan NPM 2013 053130 dari kelas 2B. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yuk disimak! Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos dengan arti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Lalu secara harfiah, demokrasi dikatakan sebagai kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian, terdapat salah satu pendapat ahli yang sangat terkenal yaitu Abraham Lincoln tahun 1863, beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi berdasar dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir yaitu ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu, demokrasi berfungsi sebagai yaitu yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pimpin rakyat dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Lalu yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang keempat ialah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terbagi menjadi beberapa macam demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama demokrasi parlementer, kedua demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintah ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Lalu yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Pada masa demokrasi Pancasila ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Dari beberapa macam demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dimulai pada periode pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, yang dimana pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, demokrasi baru terbatas pada berfungsi versi yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Lalu, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode kedua dimulai pada tahun 1949 sampai dengan 1959, yang dimana pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintah juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. 2. Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode kedua ini pada tahun 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Lalu, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode ketiga yaitu dalam rentang waktu 1959 sampai dengan 1965, yang dimana kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Lalu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode keempat, yaitu dalam rentang waktu tahun 1965 sampai dengan 1998, yang dimana visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Kemudian, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode terakhir yaitu dalam rentang waktu tahun 1948 sampai dengan sekarang, yang dimana demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.